Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kisahnya teman saya ya. Jadi kemarin itu saya sempat ngopi bersama beliau. Dan kebetulan juga beliau menceritakan sebuah kisah yang menurut saya cukup menyeramkan ya, kalau dialami sendiri. Jadi sebut saja nama teman saya ini adalah Wahyu. Wahyu ini bekerja sebagai HRD lapangan di sebuah perusahaan penyewaan alat berat. Ya seperti truk, forklift, dan traktor kayak gitu. Nah, daerah operasinya sendiri berada di daerah perbatasan Jombang Kediri. Jadi pokoknya itu areanya ya, untuk urusan polsek, terus urusan sama kecamatan, kelurahan, itu dia semua yang nanganin. Ya kita tahu sendiri lah ya. Mungkin kalau kalian anak lapangan itu tahu kalau sebuah truk besar gitu ya melintasi sebuah kecamatan itu kan pasti ada ya izinnya ya. Izinnya mungkin berupa rupiah atau apalah. Kayak gitulah, intinya kayak gitu. Jadi dia itu setiap harinya ya udah ke polsek, terus ke kelurahan kayak gitu. Biar kayak mobil armadanya itu lancar aja gitu lewat situ, nggak ada yang iseng gitu. Nah, suatu ketika waktu itu hari Selasa di tahun 2021 kemarin, dia udah pulang kerja sebenarnya. Jam 5 udah pulang. Tiba-tiba ada telepon dari anak buahnya. Anak buahnya ini maksudnya yang supir-supir truk ini ya, driver-driver truk ini. "Pak Wahyu ada di mana?" "Oh ini aku mau pulang nih," gitu kan. "Pak bisa kesini nggak pak, daerah ini," gitu kan. "Kenapa?" "Mesin truknya nggak bisa hidup pak, saya minta bantuan," gitu kan. "Oke lah nanti saya ke sana habis ini." Sambil nyari orang, maksudnya itu nyari ini apa temen ke sana. Karena masih di kantor ya, otomatis ngajak teknisi satu lah, yang bagian-bagian mekanik kayak gitu. "Bro ikut aku bro." "Kemana pak?" "Ini truknya mogok di daerah ini gitu." "Oh oke pak, saya ikut." Katakanlah namanya Seno ya, yang mekaniknya ini. Berangkatlah mereka naik sepeda motor ke daerah perbatasan Jombang Kediri. Jadi kantornya si Wahyu ini sebenarnya ya ada di daerah Mojokerto ya. Cuman pas operasinya itu di daerah Jombang Kediri itu tadi. Berangkatlah mereka. Entah kenapa karena itu malam ya. Sebenarnya si Wahyu ini hafal ya sama jalan. Tapi waktu itu pikirannya entah kemana, dia itu pingin cepet-cepet selesai urusannya. Jadi dia itu kayak lewat jalan pintas. Setelah lewat jalan pintas itu akhirnya masuk ke daerah kayak hutan-hutan gitu, alas gitu ya. Cuman bukan alas yang terlalu lebat, masih ada lenggang-lenggangnya gitu. Masuk situ, kok tambah sepi, tambah sepi. Nih si Seno tanya nih, "Pak, gak nyasar kita pak?" "Enggak lah." "Kok saya gak pernah lewat sini ya pak?" Padahal si Wahyu sendiri juga mikir, "Aku juga gak pernah lewat sini sih kan." Cuman karena dia takutnya kalau dia jawab gak tahu, Senonya makin panik dong. Akhirnya dia jawab, "Ah aku udah biasa kok lewat sini." Terus nih akhirnya si Wahyu pede kan,
Lewat terus barangkali nanti ketemu plakat nama daerah atau arah gitu kan. Itu masih nggak ketemu. Dan di situ juga nggak ada rumah sekali, cuma hutan. Lampu kota pun hanya ada beberapa ya, dan jaraknya itu sangat jauh-jauh. Karena panik, cemas, akhirnya dia ngeluarin HP. Dan sayangnya HP-nya nggak ada sinyal sama sekali di daerah itu. Waduh, ya kan nggak mungkin toh. Maksudnya ini daerah masih tercover lah ya sama satelit. Tapi ini kok nggak ada sinyal sama sekali. Oke, dia nggak menghiraukan itu. Si Wahyu tetap jalan sama si Seno ini tadi dengan sepeda motornya. Dari kejauhan dia ngelihat ada cahaya warna merah putih itu. Wah, pom bensin nih. Cuman si Wahyu ini agak skeptis gitu. Di tengah hutan kayak gini ada pom bensin itu aneh ya. Mana ada sih orang yang mau dagang di daerah yang sepi kayak gini. Tapi ya mungkin itu baru atau gimana ya. Ya udahlah, masuk aja lah. Masuklah mereka ke pom bensin itu. Pom bensinnya nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar juga ya. Pokoknya ya intinya luasnya standar-standar aja sih. Dan di sana juga terparkir beberapa truk, mungkin 3 atau 2 kalau nggak salah. Dan juga masih aktif. Maksudnya masih aktif itu, ini pom bensin nggak tutup, ada orangnya yang jaga. Waktu-waktu itu menunjukkan pukul 9 malam, kalau nggak setengah 9 malam. Ya wajar dong, ini jam operasi gitu kan. Masuklah ke pom bensin itu tadi dan langsung menuju ke daerah. Biasanya kalau kita istirahat di musola ya, musola-musola gitu, duduk-duduk gitu. Istirahat dulu lah kita, kata Wahyu. Nggak ada sinyal juga. Habis ini kita lanjut jalan. Oke pak. Pak saya numpang pipis dulu ya. Pamit pipis dulu ke kamar mandi. Oh iya, si Seno pamit. Nah setelah itu kan Wahyu duduk-duduk tuh di situ. Mau nyebat juga nggak bisa kan, itu pom bensin mau meledak apa. Hanya duduk-duduk sambil ngeliatin lingkungan sekitar. Setelah dilihatin lingkungan sekitar itu, dia kayak ngerasa ada yang aneh sama lingkungan itu ya, pom bensin ini. Di sana memang ada petugas SPBU, tapi dia cuma berdiri di samping di samping mesin bensin. Cuma berdiri diem aja, gak gerak sama sekali. Ya awalnya Wahyu ini ngiranya, masa sih itu patung gitu kan. Gak gerak sama sekali. Kalau orang kan ya pasti gerak ya, meskipun entah ngelemesin kaki kayak jalan kayak, itu gak gerak sama sekali. Dan hanya ada satu orang di situ. Akhirnya karena bosen, dihampirilah orang itu tadi. Ternyata ya udah bukan patung, manusia beneran. Cuman di situ agak aneh. Tatapannya kosong, petugas SPBU ini. Pak, ya nyapa. Oh iya mas, ada apa? Pak, ini daerah ini tuh lewat mana ya pak? Oh sampean nanti dari sini ke kanan ini terus aja pak. Kalau udah terus nanti ketemu pertigaan, sampean belok kiri. Oh gitu ya pak, makasih pak ya. Udah lama pak kerja di sini? Lumayan mas, udah 25 tahun. Udah lama dong pom bensin ini gitu kan. Wahyu kan sangat kayak kaget aja. Pom bensin 25 tahun itu aneh gitu kan. Ya alhamdulillah pak,
Tapi masnya kerja dari umur berapa kok wajahnya masih muda kayak gini gitu kan. Ya dari muda mas. Pokoknya jawabannya itu kayak singkat-singkat aja gitu kan. Dan karena memang si Wahyu ini nggak enak ya, karena orangnya ini kayaknya nggak bisa diajak bicara gitu kan. Jawabannya cuma singkat-singkat aja, ditinggalkan. Ya udah pak, saya ke musola dulu lagi. Oh iya mas, monggo. Dalam hatinya si Wahyu gini, masa sih di tengah hutan kayak gini ada pom bensin, terus umurnya 25 tahun. Maksudnya gini, dia itu menyamakan umur pom bensin ini sama si penjaganya, umur kerja penjaganya itu tadi. Pikirannya kan, logikanya kan gitu kan. Berarti pom bensin ini sudah ada sejak 25 tahun yang lalu gitu kan. Karena si penjaga ini juga bilang, saya udah kerja 25 tahun di sini. Oke. Di situ Wahyu kayak, apa dia ngarang ya gitu kan. Ah bodo amat lah, yang penting aku udah dapat info buat menuju ke daerah itu gitu kan. Sampai akhirnya si siapa itu namanya tadi, Seno, ini lama banget gak keluar-keluar dari kamar mandi. Ya si Wahyu kan kayak lihat jam, ya udah jam segini kok belum keluar sih. Pikirnya mau langsung berangkat aja. Sampai di kamar mandi, ternyata Seno gak ada. Dicari-cari gak ada. Muter-muter pom bensin. Dan tahu apa yang Wahyu lihat? Si petugas SPBU itu masih tetap berdiri di situ kayak nggak ada rasa-rasa apa ya, simpati atau penasaran gitu kan. Wong ya cuma ada orang-orang itu aja gitu kan. Seharusnya kan tanya, "Pak cari apa?" atau gimana. Dia tuh cuma diem aja dan kayak nggak menghiraukan apa yang dilakukan sama si Wahyu. Akhirnya si Wahyu menghampiri si petugas itu tadi. "Pak, teman saya kok nggak ada ya pak?" "Teman siapa mas?" "Ya yang saya bonceng tadi pak. Kayaknya tadi masuk kamar mandi kok, pamitnya pipis gitu." "Wah saya nggak tahu mas, coba dicari lagi." Masuklah lagi ke kamar mandi. Tiba-tiba gitu kan, waktu masuk kamar mandi itu kayak ada suara orang mandi. Biur, biur. Wah siapa lagi nih? "No Seno." Diem aja gak jawab. "No Seno." Diem aja. Sampai akhirnya ada jawaban yang membuat si Wahyu ini kayak merinding ya. Jawabannya cuma mengaum gitu. Waduh ini bukan manusia nih. Akhirnya dia mundur keluar, balik lagi ke musola. Ternyata Seno udah ada di situ. "Mas, ayo mas berangkat mas. Udah jam berapa ini?" "Loh, kamu loh. Udah tak cari dari tadi kok." Pokoknya bingung lah ya waktu itu ya. Wahyu mau marah tapi kayak gak bisa. "Udahlah, kita berangkat aja lah sekarang. Ini pom bensin aneh." "Aneh gimana mas? Seno ini gak ngerasa apa-apa." "Ya udah kita berangkat aja gitu." Berangkatlah si Wahyu, ninggalin pom bensin ini. Ya tetap si petugas pom bensin ini kayak nggak menghiraukan keberangkatannya si Wahyu. Kayak ya udah datar aja, flat aja gitu ya. Sampai akhirnya ternyata tempat yang diinformasikan sama si petugas SPBU ini bener. Dia ketemu sama armadanya sekitar jam setengah 12 atau jam 11 malam. Terus sama si Seno juga, sama mekanik itu ya, Seno udah diperbaiki dan bisa jalan lagi. Karena penasaran, si Wahyu ini penasaran banget. "Noh, pulang lewat jalan tadi yuk." "Ah mas, takut saya, hutan tok gitu." "Loh kita daripada lewat kota, maksudnya lewat jalan yang macet no, takutnya malah lama. Ini kan jalan pintas." "Ya wis lah, aku nurut aja mas." Nurutlah si Seno sama Wahyu. Sebenarnya si Wahyu ini bukan masalah waktu ya.
Cuman dia tuh penasaran sama pom bensin itu. Nah ini, setelah dia melewati hutan itu tadi, seret, kok lama-lama, oh itu kayaknya tuh ada cahaya, ya itu pom bensinnya gitu kan. Cuman cahaya lampu itu. Waktu dilewatin, ternyata itu kuburan, men. Beneran kuburan. Si Seno itu kayak melongo, "Mas, ini kan kayaknya daerah pom bensin ya tadi ya. Kok jadi kuburan ya?" Si Wahyu cuma diem aja. "Wis menengono, wis. Diem aja sampai tempat, kita pulang. Gak usah banyak omong." Sampai pulang mereka berdua diam di jalan gitu ya. Ya, bertarung sama pikirannya sendiri ya. Berarti tadi aku itu istirahat di kuburan bukan pom bensin gitu. Ya cukup mengerikan ya. Makanya itu kalau perjalanan jauh, kalau lagi sendirian kita juga agak takut. Untungnya ada si Seno ini. Cuman ya si Seno juga nggak ngerasa ada apa-apa di pom bensin itu tadi. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Cerita yang sangat singkat ya. Dan kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam bercerita. Tetap hati-hati di jalan. Bagi kalian kalau yang solo riding ya, ya istirahat di tempat yang ramai lah ya, jangan di tempat yang sepi. Selain membahayakan nyawa, tempat sepi juga bisa mengundang hal-hal seperti itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.